Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki pertemuan kelima pada minggu ini tentang mata kuliah manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja. Kecelakaan atau insiden adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, tidak diduga, dan yang menimbulkan kerugian baik material maupun non-material. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 PP Nomor 23 Tahun 1977, kecelakaan kerja berhubungan dengan adanya kecelakaan yang terjadi, yang dimana satu, mulai saat pekerja berangkat dari tempat tinggal secara langsung menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau menurut pendapat umum adalah jarak yang terdekat. Yang kedua itu selama pekerja menjalankan tugas atau kewajibannya di tempat dia bekerja. Yang ketiga itu selama pekerja dalam rangka menjalankan tugas yang berkaitan dengan perintah atau untuk keperluan perusahaan. Nah, penyebab kecelakaan kerja itu yang pertama itu unsafe condition, yang dimana kecelakaan terjadi karena peralatan yang usang, tempat kerja yang tidak kondusif, kurangnya alat pelindung pekerja, dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu bahaya. Yang kedua itu penyebab kecelakaan kerja itu karena unsafe action, di mana kecelakaan kerja terjadi karena pekerja bekerja tanpa memakai alat pelindung diri, merokok di tempat terlarang, dan bergurau saat bekerja. Nah, jadi di sini jelas bahwasannya kecelakaan kerja itu ada dua tipe. Yang pertama unsafe condition dan unsafe action, yang dimana keduanya ini merupakan kecelakaan kerja yang sering terjadi akibat kelalaian dari pekerja itu sendiri. Nah, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu memiliki hubungan yang erat dengan tak terduganya dan tidak dikehendaki. Nah, di mana kecelakaan kerja ini mengacaukan suatu proses aktivitas yang telah diatur. Nah, yang kedua itu apa? Kecelakaan kerja ini dapat merugikan terhadap manusia. Yang ketiga, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Selanjutnya jenis-jenis kecelakaan kerja. Jenis kecelakaan kerja itu berdasarkan lokasi kejadian terbagi atas dua, yaitu kecelakaan industrial atau industrial accident. Yang kedua itu kecelakaan kerja atau community accident. Nah, berdasarkan tingkat keseriusan, akibatnya itu adalah minor accident, di mana dia ada first aid, medical aid, dan leg ducty. Yang kedua itu serious accident atau lost time accident atau LTA. Yang ketiga itu fatality accident. Nah, klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1962. Nah, di sini kecelakaan kerja itu terbagi atas menurut jenis kecelakaannya, menurut jenis penyebabnya, menurut luka atau kelalaian. Yang keempat itu letak kelalaian atau luka tubuhnya. Nah, kita dapat mencegah kecelakaan kerja. Menurut Bennett NB Silalahi pada tahun 1995, teknik pencegahan kecelakaan kerja itu harus didekatin dari dua aspek, yakni aspek perangkat keras dan aspek perangkat lunak. Sedangkan menurut Julian B. Oleshevsky pada tahun 1985 bahwa aktivitas pencegahan yang profesional adalah memperkecil, menekan kejadian yang membahayakan. Yang kedua itu memberikan alat pengaman. Yang ketiga memberikan pendidikan training. Yang keempat memberikan alat pelindung. Pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja itu ada education,
Lalu yang kedua, engineering. Yang ketiga, enforcement. Lalu yang keempat tuh emergency response. Penanganan resiko bahaya. Penanganan resiko bahaya itu pertama mencegah resiko bekerja, yang kedua melaporkan resiko kerja, yang ketiga memprioritaskan keamanan kerja, yang keempat melaporkan bila terjadi kecelakaan kerja. Nah, yang pertama itu mencegah resiko. Mencegah resiko di sini maksudnya jangan pernah para pekerja itu mengabaikan resiko yang akan terjadi pada saat ia bekerja. Yang pertama itu misalnya pekerja itu harus melakukan menutup fire door, lalu yang kedua itu memungut benda-benda yang terjatuh di lantai agar tidak membahayakan. Yang terakhir itu membersihkan room service tray yang ditempatkan di koridor. Yang kedua itu melaporkan resiko kerja. Melaporkan resiko kerja ini di mana laporan semua yang dapat membahayakan. Misalnya pekerja itu melaporkan kepada atasannya, di mana misalnya ada bau gas yang menyengat, sandaran kursi yang rusak, atau lampu yang rusak dan lain sebagainya. Selain itu apalagi membutuhkan ventilasi udara agar pertukaran udara terjadi. Yang ketiga itu prioritas keamanan kerja. Prioritas keamanan kerja di sini maksudnya usahakan selalu menjaga keamanan di lingkungan kerja, tinggalkan pekerjaan dan tempat kerja jika menemukan hal-hal yang dapat membahayakan. Selanjutnya itu melaporkan bila terjadi kecelakaan kerja. Alangkah baiknya itu perusahaan itu menyediakan buku kecelakaan kerja atau accident book, di mana setiap terjadinya kecelakaan kerja itu dicatat, dilaporkan kecelakaannya kepada supervisor atau manajer. Nah, laporan itu harus ditulis secara rinci, yaitu mengenai apa yang terjadi, kapan terjadinya. Nah, prosedur penanganan keadaan darurat. Prosedur penanganan darurat itu dimaksud di mana sebagai pemberian bantuan sementara sebelum memperoleh perawatan medis atau berwenang. Nah, bila terjadi suatu kecelakaan kerja, sebagai petugas hendaknya kita tidak panik, namun segera mengambil suatu tindakan penanganan. Adapun yang perlu dilakukan adalah yang pertama, isolasikan bahaya yang menyebabkan kecelakaan. Yang kedua itu jika ada korban dalam kondisi serius, jangan tinggalkan. Mintalah bantuan kepada orang lain. Yang ketiga itu sampaikan kejadian secara rinci agar tidak terjadi salah penanganan. Yang terakhir adalah bantulah dati manajer dalam mengisi formulir kecelakaan atau accident report. Dari uraian beberapa pakar, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja itu dapat dicegah dan pada intinya perlu memperhatikan 4 faktor, di mana lingkungan, manusia, peralatan bahaya, atau hal-hal yang dapat membahayakan. Nah, berdasarkan penjelasan dari saya, jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.